Pernah nggak sih kamu nonton konser, nonton berita, atau bahkan karaoke di rumah? Dan tanpa sadar, semua kegiatan itu nggak bakal bisa jalan tanpa satu benda kecil ini? Yap, mikrofon. Benda yang kelihatannya sederhana tapi punya peran luar biasa besar dalam dunia komunikasi, musik, bahkan sejarah dunia. Tapi pernah kepikiran nggak, siapa yang pertama kali bikin mikrofon? Gimana bentuk awalnya? Dan kenapa teknologi sekecil itu bisa terus bertahan lebih dari 100 tahun? Nah, di episode kali ini kita akan membahas asal-usul mic, perubahan dari masa ke masa, kelebihan dan kekurangannya, bahkan mic-mic paling aneh di dunia yang mungkin belum pernah kamu lihat sebelumnya. Jadi siap? Yuk kita mulai. Selamat datang di channel Kenalan Yuk. Di sini kita akan ngobrolin berbagai hal menarik yang ada di sekitar kita, mulai dari makanan, tanaman, sampai benda sehari-hari yang sering luput dari perhatian. Kalau kamu suka belajar sesuatu yang baru dengan cara yang ringan dan menyenangkan, yuk klik subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Kita mundur ke abad ke-19. Ceritanya dimulai tahun 1877. Saat seorang insinyur asal Amerika bernama Emil Berliner menciptakan alat bernama carbon microphone. Mic ini awalnya digunakan untuk telepon ciptaan Alexander Graham Bell supaya suara manusia bisa diubah jadi sinyal listrik. Kebayang nggak, tanpa mic mungkin teknologi telepon nggak bakal berkembang secepat itu loh. Mikrofon karbon ini bekerja dengan cara yang cukup sederhana. Ada butiran karbon kecil yang berubah resistensinya ketika menerima getaran suara. Teknologinya jadul banget, tapi di masanya ini adalah revolusi besar. Bahkan sampai tahun 1930-an, jenis mic ini masih dipakai di banyak sistem komunikasi termasuk siaran radio pertama di dunia. Setelah mic karbon, dunia terus berinovasi nih. Sekitar tahun 1916, muncul mic jenis kondenser yang dikembangkan oleh dua ilmuwan dari Bell Labs, E.C. Wente dan A.C. Turas. Mic kondenser ini bisa merekam suara jauh lebih detail karena sensornya lebih sensitif terhadap getaran udara. Sampai sekarang, jenis mic ini masih dipakai di studio-studio profesional untuk rekaman vokal dan podcast. Lalu di tahun 1928 muncul mic dynamic yang lebih kuat dan tahan banting, cocok untuk panggung dan konser. Mikrofon jenis ini pakai prinsip elektromagnetik, jadi nggak butuh listrik tambahan untuk bekerja. Kalau kamu sering lihat mic hitam klasik di konser rock atau di tangan penyanyi dangdut di atas panggung, yaitu biasanya dynamic mic. Lalu di era 1940-an sampai 1960-an muncul ribbon microphone, yang populer banget di dunia siaran radio. Suara yang dihasilkan lembut dan hangat, cocok buat suara penyiar. Dan menariknya, sampai sekarang, banyak studio masih rela bayar mahal untuk mic ribbon lawas buatan RCA karena karakter suaranya yang legendaris. Masuk era digital nih, sekitar tahun 2000-an muncul mic USB dan wireless. Mic jenis ini bisa langsung dihubungkan ke komputer atau ponsel tanpa perlu alat tambahan. Dunia konten kreator dan streamer pun tumbuh pesat gara-gara kemudahan itu. Bayangin, cuma modal mic kecil USB aja, kamu bisa punya kualitas suara seperti studio. Setiap jenis mic punya kelebihan dan kekurangannya sendiri. Mic dynamic unggul karena tahan banting dan bisa menangani suara keras, tapi kadang detail suaranya kurang halus. Mic condenser justru kebalikannya nih, super detail dan sensitif, tapi rentan terhadap suara bising dan butuh listrik tambahan dari phantom power. Sedangkan mic ribbon punya ton suara yang unik dan alami, tapi juga paling rapuh dan mahal. Di dunia modern bahkan sudah ada mic clip-on atau lavalier. Mic kecil yang biasa dipakai YouTuber dan pembawa berita di TV. Kelebihannya praktis banget. Kekurangannya kadang rawan menangkap noise dari baju atau nafas. Ngomongin mic nggak lengkap kalau nggak bahas beberapa kisah uniknya nih. Tahun 1965, penyanyi legendaris Bob Dylan bikin geger di festival musik Newport karena dia tampil pakai gitar listrik dan mic dynamic Shure 545. Penonton yang terbiasa dengan musik folk akustik langsung terkejut nih. Dan momen itu dianggap sebagai lahirnya era rock modern. Ada juga kasus menarik dari dunia siaran di tahun 1969.
Mic NASA punya peran penting saat misi Apollo 11. Suara legendaris Neil Armstrong, One Small Step for Man, direkam lewat mic kecil di dalam helm astronot yang dibuat khusus supaya tetap berfungsi di suhu ekstrim bulat yang mencapai 125 derajat Celcius di siang hari dan minus 173 derajat di malam hari. Ngomong-ngomong soal mic lagi nih, ternyata di luar sana ada mic yang bentuk dan fungsinya nyeleneh banget. Misalnya, Blue Snowball, mic berbentuk bola salju yang populer di kalangan streamer. Atau Newman Q100, mic berbentuk kepala manusia lengkap dengan telinga, dipakai untuk rekaman 3D binaural. Hasilnya bisa bikin pendengar seolah-olah berada di dalam ruangan yang sama dengan sumber suara. Yang paling unik ada mic buatan Jepang berbentuk bantal tidur. Tujuannya untuk merekam suara orang yang sedang tidur atau mendengkur demi penelitian pola tidur. Lucu, tapi ternyata hasilnya benar-benar dipakai dalam dunia medis. Kalau di luar negeri, terutama di Amerika dan Eropa, mic dianggap alat personal identity. Banyak musisi punya mic pribadi yang mereka bawa kemana-mana, bahkan dikostumisasi dengan warna, logo, sampai lapisan emas. Mereka percaya karakter suara terbaik muncul dari mic yang benar-benar cocok dengan dirinya. Dan konsep ini juga menyebar ke hampir semua musisi di dunia ya. Sementara di Indonesia, mic sering dianggap alat umum, dipakai bergantian di panggung, karaoke, atau tempat ibadah. Kadang kita nggak terlalu memperhatikan jenis atau kualitas mic nih. Asal bunyi dan jelas, ya udah cukup. Tapi belakangan ini mulai berubah. Dengan banyaknya konten kreator dan podcaster baru, masyarakat Indonesia mulai sadar kalau suara yang jernih ternyata penting banget untuk kesan profesional. Makanya penjualan mic USB dan mic condenser di Indonesia naik lebih dari 60% antara tahun 2020 sampai 2023 menurut data Tokopedia dan Shopee. Tahukah kamu, mic paling mahal di dunia adalah Telefunken U47 Vintage buatan Jerman tahun 1950-an? Harganya bisa mencapai lebih dari 20.000 dolar Amerika Serikat alias sekitar 300 juta rupiah. Mic ini dulu dipakai oleh Frank Sinatra, The Beatles, dan juga Metallica. Sampai sekarang kolektor audio masih berebut untuk mendapatkannya. Dan kalau kamu pernah bertanya-tanya, kenapa mic kadang bikin suara pop atau puh waktu ngomong huruf P? Itu karena aliran udara dari mulut terlalu kuat ke membran mic. Makanya di studio selalu ada pop filter, yaitu jaring kecil di depan mic yang fungsinya meredam angin mulut tanpa mengubah suara. Pertanyaannya, apakah mic akan terus ada selamanya? Jawabannya kemungkinan besar iya, tapi dalam bentuk yang jauh lebih canggih. Sekarang saja sudah ada mic yang bisa menangkap suara tanpa terlihat, pakai teknologi laser mikrofon. Mic ini bisa mendeteksi getaran dari kaca jendela atau benda di sekitar dan mengubahnya jadi suara. Teknologi ini bahkan dipakai untuk spionase dan riset keamanan. Di sisi lain, produsen seperti Shure dan Sony mulai mengembangkan AI mikrofon yang bisa secara otomatis memisahkan suara manusia dan noise di latar belakang. Bayangin, kamu lagi di kafe ramai pun tetap bisa rekam suara sebersih studio. Mungkin beberapa dekade lagi, mic bakal berubah dari alat fisik jadi sistem suara digital yang menangkap frekuensi langsung dari udara tanpa perlu bentuk tabung lagi. Dari sebuah alat sederhana di tahun 1877 sampai jadi perangkat canggih yang bisa mendeteksi suara lewat laser, mikrofon telah melalui perjalanan yang panjang. Tanpa mic, mungkin dunia nggak akan pernah punya musik pop, podcast, atau bahkan komunikasi jarak jauh seperti sekarang. Mikrofon bukan cuma alat, tapi juga saksi bisu sejarah, seni, dan kemajuan teknologi manusia. Dan meskipun bentuknya mungkin akan berubah di masa depan, satu hal yang pasti, selama manusia masih punya suara untuk didengar, mikrofon akan tetap ada. Jadi lain kali kalau kamu pegang mic entah untuk karaoke, presentasi, atau bikin konten, ingatlah, kamu lagi memegang salah satu penemuan paling berpengaruh di dunia modern. Kalau menurut kalian, selain mic, hal sederhana apa yang sering bikin penasaran tapi jarang dibahas? Tulis di kolom komentar ya, siapa tahu bisa kita angkat di pembahasan berikutnya.
Kalau ada hal-hal yang perlu ditambahkan, silahkan tulis juga di komentar. Maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian, karena channel ini juga masih terus belajar bareng kalian. Jangan lupa like, share, dan subscribe kenalan yuk untuk konten seru dan edukatif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.